Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di Pematang Siantar mulai dipadati pemudik. Pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Simalungun, warga bersama petugas mulai membersihkan area menggunakan alat berat. Sebuah truk tangki air terjun ke laut di dermaga Pelabuhan Pelindo Sibolga. Arus lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru di Pematang Siantar mulai padat sejak Sabtu lalu. Kota Pematang Siantar mulai dipadati pemudik yang hendak menuju ke Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir. Libur Natal dan Tahun Baru, situasi arus lalu lintas di Kota Pematang Siantar mulai dipadati pemudik sejak Sabtu lalu. Kota Pematang Siantar merupakan akses utama pemudik ke arah Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir. Ratusan personil kepolisian Resor Pematang Siantar dikerahkan di 7 titik pos PAM untuk berjaga dan melayani pemudik yang hendak beristirahat. Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, ya, Pematang Siantar siap untuk melaksanakan operasi Lili Toba 2023 dengan menerjunkan 30 personil. Ya, ini kita bagi dalam 7 pos, 4 berbentuk pos pengamanan dan 3 berbentuk pos pelayanan. Di sini adalah pos pelayanan pertama, yaitu pos pelayanan di Jalan Medan, di mana ini untuk mengantisipasi arus mudik yang keluar dari tol Tinasang yang telah dibuka sejak kemarin sampai dengan tanggal 10 Januari 2024. Ya, diharapkan pos yang berdiri di sini adalah untuk juga bisa tempat beristirahat bagi para pemudik setelah keluar tol. Kapolres Siantar mengimbau kepada seluruh personel kepolisian yang berjaga untuk memberikan pelayanan kepada pemudik. Perkirakan arus mudik akan terus meningkat menjelang Tahun Baru. Yana Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Sebuah truk tangki terjun ke laut saat mengisi air di salah satu kargo di dermaga Pelabuhan Pelindo Sibolga pada Kamis lalu. Sopir truk berhasil dievakuasi namun kernet truk tewas di tempat. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat sebuah truk terjun ke laut di dermaga Pelabuhan Pelindo Sibolga pada Kamis lalu. Truk tangki milik perusahaan umum daerah air minum Tirta Nauli hendak mengisi air ke salah satu kapal kargo. Namun saat truk hendak menyesuaikan posisi dengan kapal, sayangnya ban truk amblas melewati batas dermaga lalu terjun ke laut. Proses evakuasi pun dilakukan oleh tim SAR Sibolga. Truk terjun pada kedalaman kurang lebih 10 meter di dalam laut. Pengemudi truk berhasil dievakuasi namun sang kernet tewas di tempat. Kami informasikan kantor SAR Nias, dalam ini Pos SAR Sibolga, menerima informasi musibah 1 unit mobil tangki air jatuh ke laut pada pukul 17.45. Untuk korban pada musibah tersebut ada 2 orang korban, 1 selamat dan satunya meninggal dunia. Yang meninggal dunia? Nah, untuk yang meninggal dunia, kernetnya, supirnya selamat. Kondisi hujan deras membuat proses evakuasi korban terkendala. Usai proses evakuasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit FL Tobing, Sibolga. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Sibolga. Belasan ribu ekor ternak babi milik PT Maharkarta mati massal di Desa Pertibi, Tembe, Karo. Kematian massal ternak babi ini terjadi sejak bulan November hingga bulan Desember akibat terinfeksi virus African Swine Fever atau ASF. Perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi kelam bagi peternak babi di Kabupaten Karo dan Dairi. Diduga merebaknya virus African Swine Fever atau ASF menyebar sejak bulan November lalu. Kurang lebih 15.000 ekor babi milik perusahaan peternak mati massal. Cepatnya penularan virus dan tingkat moralitas yang tinggi, pemilik memaksa menguburkan sisa ternak babi yang masih hidup agar menghambat laju penularan virus terlokalisir.
Sejauh ini Dinas Pertanian dan Peternakan belum mendapatkan vaksin untuk mencegah kematian massal ternak babi ini. Yang kita kemarin kan sudah kunjungi ke sana, terus sudah kita bawa juga Balai Veteriner Medan untuk pengecekan darah, surveillance istilahnya, mengecek darahnya apakah memang terkonfirmasi ASF atau tidak. Cuman kan ketika kita lihat gejalanya kan itu kan dugaan. Nah jadi ini kan belum keluar labnya memang, tapi memang dugaan kita kan sesuai dengan gejala-gejala yang ada. Terus kalau soal yang mati itu kan lahan mereka itu kan hampir 33 hektar. Jadi ada di situ ditanam kopi, jeruk apa semua. Jadi di sekitar situ dikorek pakai ekskavator beko, udah ditanam. Jadi kita anjurkan memang dikubur paling tidak 2 meter kan. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo menghimbau masyarakat yang memiliki ternak babi agar menjaga kebersihan kandang dan makanan ternak. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Karo. Dalam mencegah kecurangan para pedagang dalam menimbang barang dagangan saat libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Koprindak Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Meteorologi Pemantang Siantar melakukan tera ulang di pasar tradisional Pangururan. Memastikan kebenaran timbangan milik para pedagang di pasar tradisional modern Pangururan, Dinas Koperindak Kabupaten Samosir bersama UPTD Meteorologi Pemantang Siantar melakukan pengukuran ulang pada timbangan milik para pedagang. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kecurangan para pedagang dalam menimbang barang dagangannya kepada pembeli jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Saat pengecekan, petugas menemukan sejumlah timbangan pedagang yang beratnya tidak sesuai. Program dari perlindungan konsumen supaya kita mengetahui kebenaran timbangan-timbangan yang dikeluhkan oleh para masyarakat untuk mengantisipasi kerugian pembeli dan kerugian daripada penjual. Jadi kita laksanakan ini dalam rangka menjelang Nataru supaya kita sama-sama terlindungi dari berbagai tipuan. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan stiker atau label tera ulang yang sudah diberikan oleh petugas sebelum membeli barang dagangannya. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat menerima 2.419.668 lembar surat suara untuk pemilu 2024 mendatang. Surat suara tersebut diangkut dengan 4 kontainer dan diturunkan di Gedung Olahraga Kabupaten Langkat. Sebanyak 2.419.668 lembar surat suara untuk pemilu 2024 mendatang dibak di Kabupaten Langkat dan diterima oleh KPU Langkat. Surat suara tersebut diangkut dengan 4 kontainer dan diturunkan di Gedung Olahraga Kabupaten Langkat, Jalan HM Arif, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Pembongkaran kertas suara mendapat pengawalan ketat oleh petugas kepolisian Resor Langkat, serta didampingi oleh petugas Bawaslu Kabupaten Langkat. Surat suara ini merupakan pengadaan yang kedua, sebelumnya kotak suara sudah terlebih dahulu tiba. KPU Langkat langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Bawaslu Kabupaten guna memastikan transparansi surat suara. Surat suara sudah datang. Ini adalah pengadaan kedua. Kemarin itu sudah kita lihat ada bilik suara, kemudian 4 kontainer yang sudah datang kemarin itu dari Deli Serdang, dan sudah kita sampaikan kepada teman-teman agar langsung terkoordinasi kepada teman-teman kita Bawaslu Kabupaten Langkat ini, begitu juga dengan pihak kepolisian supaya memastikan bentuk transparansi untuk penjagaan surat suara ini. Surat suara yang disimpan di Gedung Olahraga Kabupaten Langkat nantinya akan dijaga oleh pihak kepolisian dari Polres Langkat dan Brimob Polda Sumut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat.
Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Frin Mariana berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.